Kar, masa lalu Ruslan Buton. Dia bukan pembunuh. Dia adalah pahlawan. Masyarakat protes. Ruslan Buton yang menyelamatkan warga dari kelompok sadis Lagode malah dijatuhi hukuman pemecatan. Ini tentang kasus yang membuat Ruslan Buton diberhentikan dari TNI. Ambon, warga Lede protes atas putusan Hakim Mahkamah Militer Ambon yang dijatuhkan kepada Kapten Ruslan yang dianggap sudah menyelamatkan warga Lede dari kelompok sadis Lagode yang meresahkan. Masyarakat Kecamatan Lede, Maluku Utara merasa kecewa dan menyayangkan keputusan Mahkamah Militer Ambon yang terkesan tergesa-gesa dalam menjatuhkan hukuman kepada Kapten Infanteri Ruslan Buton dengan vonis 1 tahun 10 bulan dan hukuman tambahan pemecatan. Hal tersebut dirasakan sangat tidak adil bagi masyarakat Lede. Masyarakat meminta majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman tidak semata-mata karena tekanan dari pihak tertentu. Akan tetapi, juga harus berimbang dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sudah sepantasnya Lagode bernasib seperti itu, sebab semasa hidup perbuatannya hanya meresahkan masyarakat Taliabu. Lagode dikenal sebagai pencuri, di mana dirinya diketahui tidak memiliki kebun maupun penghasilan laut. Pekerjaan Lagode hanya sebagai pencuri karena malas bekerja, dan Lagode memiliki komplotan pencuri. Jadi permintaan kami agar hukuman Danki Kapten Ruslan Buton dipertimbangkan lagi oleh majelis hakim, ujar salah satu warga yang rumahnya tidak jauh dari Lagode kepada awak media. Kami merasa bahwa putusan tersebut sangat tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena setelah meninggalnya Lagode di Kabupaten Taliabu dan khususnya Kecamatan Lede, kami masyarakat merasakan sangat tenang dan damai serta aman dari kasus pencurian. Ini merupakan salah satu bukti nyata dan sikap kami agar Ruslan Buton tidak dipecat dari pekerjaannya, karena Ruslan Buton adalah pelopor TNI yang dicintai rakyat karena ikhlas membantu dan memberi sumbangsih kepada masyarakat yang tidak mampu, paparnya. Menurut warga Lede, sepantasnya Lagode itu mati, sebab Lagode ini bukan hanya pencuri GP atau singkong parut, namun aksi pencurian yang dilakukan oleh Lagode ini sudah sangat meresahkan warga. Karena dalam setiap aksi pencuriannya, ia selalu membawa senjata tajam berupa parang atau pisau dan berpakaian ala ninja, serta tak segan-segan melukai siapapun korbannya. Sehingga warga selalu merasa was-was dan khawatir akan menjadi korban berikutnya. Dan kasus Lagode ini bukan baru pertama kalinya. Akan tetapi, sudah berulang kali dan bahkan pernah lantaran kesal, masyarakat merobohkan rumah Lagode yang berada di Desa Balohang, Kecamatan Lede. Dan ternyata, di dalam rumahnya ditemukan banyak sekali bukti-bukti barang milik warga yang pernah dicuri oleh Lagode. Sudah seharusnya Lagode itu mati karena sangat meresahkan kami selaku warga. Sudah berulang kali Lagode dilaporkan ke pihak kepolisian Taliabu dan setelah ditangkap, tapi selang beberapa hari kemudian dia sudah keluar dan melakukan aksinya kembali. Sehingga kami masyarakat merasa lebih khawatir karena saat menjalankan aksi pencuriannya, bila dipergoki warga, maka warga tersebut sudah pasti akan dilukai, bahkan dibunuh oleh Lagode. Dan kejadian tersebut seluruh masyarakat Kecamatan Lede sangat mengetahui jelas, dan ini sudah menjadi karma bagi dia, teriaknya. Diketahui, semasa hidup Lagode merupakan seorang pencuri. Dari hasil mencuri itu, istrinya sering menjual hasil curian suaminya di wilayah Bobong. Kemudian pada tahun 2011 silam, Lagode pernah membunuh warga desa Tikong karena pada saat itu dia mencuri cengkeh yang ketika dikejar oleh korbannya Lagode malah menikam hingga korbannya tewas. Anehnya,
Lagode lolos dari hukuman karena yang dituduh membunuh justru salah satu warga Tikong yang bentuk fisiknya mirip seperti Lagode. Sehingga La Sudiati yang harus diproses secara hukum dan menjalani hukuman penjara selama 6 tahun. Terungkapnya kasus ini saat Lagode masuk penjara kasus pencurian. La Sudiati mendengar informasi bahwa ada tahanan baru atas nama Lagode masuk. Saat itu juga, La Sudiati mendatangi Lagode dan menanyakan, masih ingat kasus pembunuhan di Tikong? Lagode menjawab, iya, itu saya pelakunya. La Sudiati menyalaminya dan menyampaikan kepada Lagode bahwa saya yang jadi korban sekarang atas ulahmu, saya yang dituduh. Dan Lagode minta maaf kepada La Sudiati. Sehingga saat 2 hari pasca meninggalnya Lagode, La Sudiati ditemani ibu kandungnya datang ke pos Satgas dan menyampaikan terima kasih atas meninggalnya Lagode dengan ungkapkan keadilan sudah Lagode dapatkan. Mahkamah militer memvonis Ruslan Buton sebagai pembunuh. Namun di mata warga, dia adalah pahlawan. Sekarang ini viral perlawanan politik yang dilakukan oleh Ruslan Buton. Dia adalah seorang tentara yang diberhentikan dari TNI AD. Kesalahannya menurut Mahkamah Militer Ambon terlibat pembunuhan. Selain dipecat, Ruslan juga dihukum penjara 22 bulan. Dia bebas pada akhir 2019. Kalau Mahkamah Militer memvonis Ruslan sebagai pembunuh, tidak begitu halnya di mata warga Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Warga menganggap Ruslan sebagai pahlawan. Menurut berbagai tulisan online, termasuk berita fajartimur.com edisi 10 Juni 2018, Ruslan berhasil menghentikan kesewenangan seorang penjahat namanya LG yang dikatakan punya kelompok sadis. Mantan Kapten AD yang berpostur tegap itu saat ini menunjukkan bahwa dia ingin menyelamatkan Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, dia menulis surat terbuka yang divideokan. Video itu kemudian viral sejak 18 Mei 2020. Di dalam orasi video tersebut, Ruslan meminta agar Presiden Jokowi mundur. Dikutip dari CNN Indonesia, Ruslan berkata, "Namun bila tidak mundur, bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat, seluruh komponen bangsa, dari berbagai suku, ras, dan agama." Gara-gara surat itu, Ruslan berurusan dengan kepolisian. Kemarin 28 Mei 2020, dia dibawa polisi. Penangkapan ini sangat high profile. Sampai-sampai Densus 88 ikut turun. Ada sejumlah pamen polisi dan militer yang mendatangi rumahnya di Desa Wabula, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Nah, bisakah dipercaya bahwa Ruslan sedang melakukan perlawanan politik? Mungkinkah ada X faktor dalam drama ini? Bagi saya pribadi, saya berprasangka baik saja. Saya yakin Ruslan adalah bagian dari banyak orang, bisa jutaan atau puluhan juta, yang sedang resah melihat cara negara dan pemerintahan dikelola. Kalau jutaan orang lainnya memilih diam, membisu, dan ketidakberdayaan, Ruslan tampil beda. Dia langsung menghadap Jokowi. Bisa dipahami, di dalam dirinya pastilah masih mengalir berliter-liter darah yang tidak mengenal takut. Karena itu, saya tidak skeptis tentang motif Ruslan. Saya tak percaya ada faktor-faktor X yang memantik perlawanan politik warga Kecamatan Lede ini. Menurut hemat saya, Ruslan memang murni merasa tak nyaman dengan situasi akhir-akhir ini. Mungkin dia telah melakukan observasi yang serius dan panjang terhadap hiruk-pikuk politik Indonesia. Sangat mungkin pula Ruslan telah mengumpulkan banyak catatan buruk tentang penyelenggaraan pemerintahan. Misalnya, tentang keanehan-keanehan yang terkait dengan investasi Cina, tentang tenaga kerja Cina yang masuk ke negara ini dengan legal maupun tidak legal, tentang utang yang menumpuk, tentang jebakan utang Cina, dan tentang pengaruh Cina yang semakin besar di Indonesia. Boleh jadi Ruslan mengikuti berita, laporan, komentar, dan lain sebagainya mengenai makin banyaknya impor produk makanan, pertanian, dan manufaktur yang datang dari Cina. Sehingga seperti dikatakan banyak orang,
Ruslan pun berkesimpulan bahwa apa saja yang diberlakukan Indonesia ditandatangkan dari Cina. Sehingga pula kedaulatan negara ini bagaikan berpindah ke genggaman Cina. Bisa jadi, Ruslan banyak mengamati diskusi dan diskursus tentang komunisme dan gejala kebangkitan PKI di negeri ini, tentang sisa-sisa PKI yang semakin percaya diri, dan lain-lain, tentang pemameran lambang atau simbol PKI dan komunisme yang semakin sering terjadi di berbagai pelosok negeri. Mungkin Ruslan ikut mengamati ketimpangan dalam penegakan hukum dan keadilan. Boleh jadi, mantan tentara ini sependapat dengan banyak orang bahwa hukum hanya dibuat untuk mengikat rakyat jelata, tidak untuk elit politik dan elit ekonomi bisnis, tidak untuk para pengusaha dan konglomerat rakus yang mengeruk kekayaan Indonesia tanpa syarat, tanpa batas. Barangkali, semua ini membisikkan kekhawatiran ke telinga Ruslan, yang kemudian mungkin menggiring pikirannya untuk menyimpulkan bahwa kedaulatan rakyat atas NKRI ini sedang terancam. Wallahu alam. Lantas, apakah Ruslan Buton sendirian? Tampaknya tidak. Sekarang ini sudah bermunculan tagar-tagar yang bertajuk dukungan untuk sang kapten. Bagaimana menurut pendapat Anda?